Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Meka Asrina Togatorop, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia dengan MPM 257015038. Di sini saya akan mempresentasikan daripada tugas sejarah perkembangan bahasa Indonesia dengan Ibu dosen Doktoranda Rosmawati Harahap, SPD, PhD dengan tema Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Selamat menyaksikan. Adapun latar belakang sejarah daripada Kongres Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama dengan semangat kebangsaan pasca Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan kebutuhan pembakuan bahasa Indonesia dan diprakarsai Balai Pustaka dan Tokoh Pergerakan, di mana Kongres Bahasa Indonesia ini memiliki tantangan dalam pembentukan bahasa nasional. Pada awal abad ke-20, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pembentukan bahasa nasional. Keberagaman bahasa daerah dan kurangnya kesepahaman menyebabkan perlunya adanya upaya untuk menyatukan bahasa sebagai identitas nasional. Selanjutnya, tujuan daripada Kongres Bahasa Indonesia itu yaitu membahas kedudukan bahasa Indonesia, menyusun dasar pembakuan bahasa, menyatukan pandangan ahli bahasa, dan merumuskan arah pengembangan bahasa. Dengan detail Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama diadakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 September tahun 1938 di Solo dan dihadiri oleh berbagai tokoh nasionalis yang berperan penting dalam upaya standarisasi bahasa dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dengan tokoh kunci peserta kongres pada tahun 1938 di Solo, yaitu tokoh pergerakan nasional, sastrawan dan penulis, guru dan pemerhati bahasa, serta kurang lebih 500 peserta dari berbagai daerah. Kongres Bahasa Indonesia ini memiliki agenda penting, yaitu pembahasan ejaan Van Ophusigen dan standarisasi tata bahasa, penyusunan kosakata baku, bahasa Indonesia dalam pendidikan, serta perkembangan sastra. Adapun keputusan daripada Kongres Bahasa Indonesia ini yaitu yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, yang kedua perlunya pembaruan ejaan, yang ketiga penyusunan kamus dan tata bahasa baku, yang keempat pembentukan lembaga kebahasaan. Kongres Bahasa Indonesia ini memiliki hasil dan dampak yang berperan dalam membangun identitas nasional, yaitu resolusi standarisasi, di mana kongres ini menghasilkan resolusi penting yang mendorong standarisasi bahasa dan pengembangan tata bahasa, menciptakan keseragaman dalam penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah. Selanjutnya lagi reformasi ejaan, di mana reformasi ejaan ini menjadi salah satu hasil utama, yaitu reformasi ejaan yang mempermudah penggunaannya, menjadikan bahasa Indonesia lebih mudah dipahami dan diakses oleh semua kalangan masyarakat, serta identitas nasional, di mana kongres ini berperan dalam membangun identitas nasional yang kuat dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan dan kebangsaan bagi rakyat Indonesia di seluruh penjuru Indonesia. Adapun dampak jangka panjang pada Kongres Bahasa Indonesia ini berpengaruh pada kongres dan kebijakan bahasa selanjutnya, di mana standarisasi bahasa. Kongres ini memiliki Kongres Bahasa Indonesia pertama yang mendorong standarisasi bahasa yang krusial, menyusun pedoman yang membantu menyamakan penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah,
memperkuat komunikasi antar daerah. Selanjutnya lagi reformasi ejaan, di mana hasil kongres ini mencakup reformasi ejaan yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah penggunaan bahasa, menjadikan bahasa Indonesia lebih aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan selanjutnya lagi pendidikan dan media. Kongres ini berkontribusi besar pada pembentukan kurikulum pendidikan dan penggunaan bahasa dalam media, menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif dan simbol identitas nasional. Kongres Bahasa Indonesia ini memiliki kesimpulan di mana Kongres Bahasa Indonesia yang pertama ini pada tahun 1938 di Solo menjadi simbol kebangkitan bahasa sebagai jati diri bangsa, menyimpulkan peran penting bahasa. Nah, pada Kongres Bahasa Indonesia ini memiliki peribahasa yang bahasa menunjukkan bangsa. Meskipun berkaitan dengan identitas, peribahasa ini juga relevan dengan sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia mencerminkan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, mulai dari asal-usulnya hingga perkembangannya menjadi bahasa persatuan. Terima kasih.